Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 25 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tewas di Padang Gurun. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami jangan menjadi seperti umat Israel yang tewas di padang gurun karena kedegilan dan pemberontakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan klasik: kalau Tuhan baik, mengapa ada penderitaan? Kalau Tuhan baik, mengapa ada masalah? Kalau Tuhan baik, mengapa ada musibah? Kalau Tuhan baik, mengapa? Pertanyaan yang ada dalam 1 Korintus pasal 10. Sebagian besar umat Israel, sebagaimana tercatat dalam ayat yang kelima, mereka ditewaskan di padang gurun. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menyalahkan Allah. Kalau demikian, apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menolong kita setiap masalah? Itu adalah memang umat Israel. Tapi bagaimana dengan kita? Kita mengalami sebuah kegersangan hidup, kita mengalami persoalan hidup dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, tidak selesai. Kita mengalami yang namanya bencana alam, kita mengalami yang namanya krisis ekonomi yang bisa terjadi terdahulu di waktu dulu dan sekarang. Kita mengalami peperangan dari perang-perang zaman purbakala sampai perang dunia pertama, kedua, dan saat sekarang kita diperhadapkan dengan potensi terjadinya perang dunia ketiga di belahan berbagai belahan. Baik antara Soviet, Ukraina, kemudian di bagian Timur Tengah, Israel, Palestina, dengan negara-negara tetangganya, dan kemudian juga belum di Laut Cina, sebuah perebutan wilayah laut, wilayah darat, antara Cina dengan kemudian juga dengan Taiwan. Semuanya berpotensi untuk terjadinya gejolak, dan itu adalah masalah. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menolong kita? Bagaimana kita menemukan jawabannya? Yang pertama adalah Allah merancang segala sesuatu dalam keadaan baik. Allah menyediakan semuanya adalah sesuatu yang boleh dikatakan sempurna, tanpa cacat, tanpa kurang. Karena ciptaan Allah tidak ada yang cacat. Kalau produksi pabrik, produksi buatan manusia bisa keliru, bisa salah. Bahkan Jepang sendiri beberapa kali menarik kembali produk-produk kendaraan mobilnya karena ada hal yang perlu diperbaiki, ditarik kembali untuk menjaga kualitas. Sebuah negara yang punya kemampuan luar biasa dalam teknologi pembuatan kendaraan, tetapi Allah itu sempurna. Lalu mengapa semuanya itu bisa terjadi? Sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana. Sewaktu Allah memberikan yang namanya free will, kehendak bebas, manusia bisa taat, bisa memberontak. Tapi kemampuan manusia adalah untuk taat kepada Allah, sudah disediakan sepenuhnya. Tapi manusia memilih jalan yang salah. Ada sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menghalangi jalan salah yang dilakukan oleh manusia? Maka sewaktu kita memang mau menyalahkan Tuhan, ada banyak alasan kita untuk menyalahkan Tuhan. Termasuk bangsa Israel bisa menyalahkan Tuhan. Mengapa sebagian mereka dikatakan tewas di padang gurun? Karena firman Tuhan berkata, tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian besar mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hal-hal yang jahat yang mereka perbuat. Mereka memberontak kepada Allah, mereka melawan kepada Allah, mereka tidak peduli kepada firman Allah. Sewaktu seseorang sudah diberikan jalan yang baik, dia melintas kiri dan kanan. Sementara kiri jurang, sebelahnya mungkin hutan lebat, di dalamnya banyak binatang buas. Kalau kita bercerita kepada anak-anak, perintah daripada orang yang memandu jalan, berjalan di jalan yang sudah ditentukan.
Dan di dalam Injil Matius pun demikian. Manusia mencari jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu bukan artinya jalan yang lebar, tetapi sesungguhnya ingin sebuah kebebasan. Lebar dalam artian manusia ingin bebas melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Sementara jalan sempit adalah hanya ada satu pilihan. Kita hanya taat kepada Allah. Tidak boleh ada kehendak pribadi di dalamnya. Karena ketaatan kepada Allah akan membawa kebaikan kepada kita, akan membawa keselamatan kepada kita. Taat kepada Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam musibah. Kalaupun Tuhan izinkan, karena dunia ini sudah rusak oleh keberdosaan manusia, Tuhan akan memberikan kekuatan. Pelajaran yang kita ambil, mereka semua ditewaskan di padang gurun karena firman Tuhan berkata, karena mereka melakukan hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Ayat 7 dan selanjutnya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu barang siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan adil. Tatkala kita dicobai, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh belajar menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, supaya kita tidak ditewaskan di padang gurun. Apa itu padang gurun? Yaitu kehidupan yang penuh dengan penderitaan, karena kita melawan Tuhan. Alkitab mengajarkan ada jalan yang menuju kepada hidup yang kekal, ada jalan menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan tidak hanya terjadi pada saat kita akan dihakimi oleh Tuhan suatu hari nanti. Kebinasaan bisa terjadi juga pada saat kita hidup dalam dunia ini. Kita menanggung seluruh penderitaan karena ketidaktaatan kita. Biarlah kita jangan seperti bangsa Israel, karena perbuatan mereka jahat sehingga mereka mati dipagut ular. Mereka mati oleh berbagai macam kesulitan. Mereka mati dikatakan juga oleh malaikat maut. Jangan juga kita merasa diri sebagai diri yang hebat, tetapi berhati-hatilah, waspadalah, agar jalan hidup kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita jalan bersama dengan Tuhan, hidup secara benar. Jangan mengutarakan keinginan diri dalam keberdosaan, meminta jalan yang lebar, jalan yang semaunya kita, sekeinginannya manusia, tetapi berjalanlah dalam kehendak Allah. Maka Allah akan membawa kepada kehidupan. Allah sudah memberikan, dikatakan dalam firman Allah, minuman rohani, makanan rohani, menolong nenek moyang Israel melewati laut dengan perlindungan awan, dengan perlindungan tiang api. Apa yang kurang daripada Allah? Apakah kita akan terus menyalahkan Tuhan lalu membenarkan ada banyak alasan manusia berdosa? Bukan mengoreksi diri, tapi menyalahkan Allah, sehingga kita bisa tewas di padang gurun seperti bangsa Israel. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah yang kami pelajari membuat kami mawas diri. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.